Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dengan stambuk A1B1 9080. Nah, di sini saya akan membahas tentang tenaga endogen dan eksogen. Pertama-tama yaitu tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Pada bagian lain, permukaan bumi turun menjadi adanya lembah atau jurang. Kedua yaitu tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen, bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Gempa bumi yang terjadi Gempa bumi adalah getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Penyebab terjadinya gempa bumi yaitu pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi disebut sebagai gempa tektonik. Ini termasuk salah satu penyebab gempa bumi yang paling sering ditemui. Yang kedua, letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Ketiga, kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, gua yang runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. 4. Faktor non-alam. Campuran tangan manusia juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan seismisitas tereduksi. Nah, macam-macam gempa bumi. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat bergesernya lempeng-lempeng tektonik. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi pra dan pasca letusan gunung api. Gempa bumi akibat runtuhnya dan benturan gempa bumi akibat manusia. Pelapukan adalah proses alterasi dan fraksinasi batuan dan material tanah pada dan atau dekat permukaan bumi yang disebabkan karena proses fisik, kimia, dan biologi. Faktor yang menyebabkan pelapukan adalah 1. Perubahan suhu yang ekstrim. Perubahan suhu yang ekstrim merupakan salah satu penyebab pelapukan fisik yang cukup domain terjadi di daerah Guruh. Kedua, pembukaan air tanah. Penyebab pelapukan fisik selanjutnya adalah karena pembekuan air tanah. Contoh pelapukan fisik dengan penyebab ini hanya terjadi di daerah subtropis, misalnya di sekitar gunungan Alpen dan Snowdonia. Di Indonesia sendiri, tempatnya di puncak pegunungan Jaya Wijaya, jenis pelapukan ini masih dimungkinkan dapat terjadi. Ketiga, kristalisasi air garam. Contoh pelapukan fisik selanjutnya dapat
kita jumpai di ekosistem pantai air garam yang masuk ke dalam pori batuan pada malam hari akan mengalami kristalisasi saat siang hari. Kristalisasi air garam menjadi garam membuat batuan mengalami kerusakan struktur. Pasir di pantai merupakan hasil dari proses pelapukan ini. 4. Tekanan tinggi. Contoh pelapukan fisik karena tekanan tinggi dapat kita jumpai pada daerah dengan topografi curam. Tekanan tinggi pada batuan di bagian bawah yang diperoleh dari massa batuan di atas akan mendorong batuan mengalami kerusakan struktur. Yang terakhir itu jenis pelapukan. Pelapukan organik merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup, contoh tumbuhan yang lumut. Pelapukan fisik merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. Melakukan kimia merupakan pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Sekian itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila kurang. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.